Atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Oke, tadi saya kirain sudah bergabung semua. Ternyata masih 7 orang atau 8 orang masih belum bergabung ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu berapa lama lagi Bapak Ibu? 5 menit lagi kah? Atau langsung saja? Takutnya nanti di itu lagi Pak, breakout. Iya, mungkin masih ini ya. Pak Rifki, Pak Ketua kelasnya mana ya? Belum bergabung ya? Pak Rifkinya izin tadi Pak, katanya mau ke sekolah dulu. Oh, izin mau ke sekolah Tadi dulu. di WA. Oh, gitu. Ya, sudahlah kalau gitu. Kemudian yang lain, siapa Pak Sito sudah bergabung belum Pak Sito? Belum ya? Pak Sito, belum ada ya Pak Sito Bapak Ibu? Oke. Kemudian tadi yang WA ke saya ada Bu Retno Ambarsari, katanya beliau perjalanan ke sekolah. Kemudian kalau Bu Wisma belum kelihatan. Oke, sudah ya. Bu Wisma sudah. Kemudian siapa lagi yang belum? Kita tunggu berapa lama lagi Bapak Ibu? 5 menit lagi? 4 menit lagi? Pak Sofyan. Ya, gimana Pak Santosa? Nanti saya mohon izin sambil ini anak-anak cap 3 jari Pak Sofyan, mungkin nanti sambil saya dengerin pakai headset gitu Pak Sofyan. Oke Bapak, silakan, tidak apa-apa. Ya. Ini sambil petugas nanti cap 3 jari anak-anak Pak. Oke. Ya, baik makasih, Pak Santosa, terima kasih Pak. Yang lain ada keperluan juga, ada yang divaksin, Dan ada yang ini, mungkin tidak ada? nanti Pak jam 11 sampai setengah 12 itu seperti biasanya kita hari Rabu ada podcast Pak. Ada podcast. Belajar, Rabu belajar, ya, Pak. podcast Rabu belajar Pak. Jadi kita foto dulu, setelah itu dikirim ke Kasatlak, ke Kasatlak. Setelah itu kita baru bisa gabung lagi Pak. Karena kita harus foto dulu sebentar. Itu aja sih Pak. Mohon izin Pak. Iya, Ya. tapi tetap jangan keluar dari ini ya, dari Zoom ini ya. Iya, Silakan. Iya, Pak. Gunakan perangkat yang lain tidak apa-apa. Ya. Oke, tidak ada penambahan sepertinya, masih dari tadi 24 dengan saya jumlah pesertanya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, karena sudah 10.23. Iya Pak. Sementara nanti waktu kita sampai pukul 12.00, dan kalau lewat dari 12.00 konsekuensinya kemarin itu kita langsung ditutupin ini ya. Ditutupin otomatis Zoom-nya sama pihak ini ya. Jadi kita langsung saja ya. Dan untuk hari ini yang akan memandu kita untuk pemanasan, untuk ice breaking, siapa kemarin yang sudah ini, Bapak Ibu? Ketua kelasnya masih belum ada. Kalau gitu Pak ini saja ya, Pak siapa nih? Pak Martijan saja ya, Pak Martijan. Silakan Bapak dipandu kita untuk ice breaking, untuk semangat pagi, silakan agar kita sama-sama siap untuk mengikuti sesi hari ini. Silakan Pak Martijan.
Suaranya belum terdengar, Sudah Pak ada. Martijan. Belum ada suaranya, Pak. Atau yang lain bisa ini ya, mendengarkan suara beliau? Tidak ya? Nggak Nggak ada kedengeran, Pak. suaranya, Pak. Nggak ada Oh suara, iya, nggak Pak. ada suaranya. Oke, karena Pak Martijannya bermasalah dengan audio. Ibu Sukendarmi saja kalau gitu ya. Mohon maaf Pak Martijan. Silakan Ibu Sukendarmi di pandu kita untuk ice breaking untuk ini pemanasan pagi. Silakan. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara, kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan-gerakan kecil agar kita tidak terlalu tegang. Yang pertama, bagian kepala, gelengkan ke kanan dan ke kiri masing-masing 3 kali. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4. Kemudian ke depan 3 kali. 3, 5, 6, 7, 8. Berikutnya untuk pundak ke atas dan ke bawah. Dulu tangan di pundak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita putar ke depan. Kemudian ke belakang. Berikutnya, rentangkan tangannya ke dua-duanya. Kita remas-remas jari kita sendiri. Evaluasi langsung kirim aja. Kemudian ke depan. Ke atas. Ya. Kemudian dada kita tarik ke depan, ke belakang biar enakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Cukup. Untuk penyemangat kita seperti kemarin Bapak siapa tuh Pak Yus kalau nggak salah. Kita semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Dicontohin terlebih dahulu. Biar kompak. Oh, ya. Bagaimana Bu Sukem? Pak Yus bisa mengamadu yel-yel karena agak lupa urutannya. Pak Yusnya belum termonitor sepertinya ini. Pak Abdul Rahman, Pak Yus belum ada ya? Pak Yus lagi Pak sibuk Yus tadi lagi ya. rapat, Pak. Oh, sudah Dengan rapat. kepala Ya sekolah. udah. Oke. Selamat pagi. Pagi. Yes. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. biasa. PTK? Pasti bisa. Pasti bisa. PTK? Pasti bisa. Mudah-mudahan. Demikian Pak. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa, sangat tidak kompak sekali. Oke, mudah-mudahan besok akan bisa lebih kompak lagi ya ketika sudah hari keempat besok ya. Kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati. Dan mohon izin di mute dulu Bapak Ibu ya. Ketika misalnya ada yang ingin disampaikan nanti, silahkan langsung di unmute ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru, para guru sekolah menengah pertama di lingkungan
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya, hari ketiga pelatihan penelitian tindakan kelas yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Karena hari ini merupakan hari ketiga, insya Allah ritmenya, ya, kegiatan pelatihan ini mudah-mudahan sudah mulai terbiasa. Ya, karena biasanya untuk hari pertama itu masih kaku-kaku, hari kedua penyesuaian, hari ketiga sudah lepas, sudah harapannya sudah bisa untuk ini ya, mengikuti pelatihan dengan seksama. Kemudian agenda kita pada hari ini, Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, hari ini nantinya kita akan mendiskusikan kaitannya dengan bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Ya. Akan tetapi nantinya sebelum kita membahas tentang bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas, saya juga akan berusaha untuk memberikan update terbaru kepada Bapak dan Ibu guru semua tentang tagihan hari kedua, lembar kerja hari kedua yang kemarin. Saya berharap semuanya sudah dengan tuntas mengumpulkan di dalam LMS sehingga bisa move on, ya, bisa move on untuk mengerjakan LK hari ketiga pada hari ini. Ya, yang senyum-senyumnya merekah-merekah ini sepertinya sudah mengumpulkan semua, ya. Jadi akan terlihat semua ya Bapak dan Ibu guru pada jam berapa mengumpulkan, apakah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan atau tidak. Nanti terlihat semuanya di dalam LMS. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selain kita membahas kaitannya dengan bab 2 dalam penelitian tindakan kelas, ya, nantinya kita juga akan membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan kajian teori, apa sih yang dimaksud dengan kajian pustaka yang ada dalam bab 2 penelitian tindakan kelas. Ya, jadi penelitian dalam bentuk apapun, baik itu dalam paradigma penelitian kualitatif, paradigma penelitian kuantitatif, ya, itu ya masing-masing dalam bab 2 kita ya harus kita harus membuat kajian teorinya, kita harus membuat kajian pustakanya, ya, yang dijadikan sebagai sebagai landasan teori kita dalam melakukan kegiatan penelitian, ya. Oke, kemudian selain pembahasan tentang kajian teori, selanjutnya nanti Bapak dan Ibu guru akan saya minta masing-masing kira-kira nanti 5-10 menit saja untuk masing-masing memberikan contoh, ya, masing-masing memberikan contoh ketika membuat kajian teori. Ya, misalnya dari pendapat para pakar, ya, seperti apa, kemudian sumbernya itu dari buku, sumbernya dari jurnal, atau sumbernya nanti dari website dari media online. Ya, jadi nanti masing-masing akan saya berikan kesempatan 5-10 menit untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, setelah nanti kita membahas bab 2. Oke, kemudian pada hari ini juga nanti pada hari ketiga ini saya akan meminta beberapa orang yang belum pernah saya dengar suaranya kemarin pada hari pertama ataupun hari kedua, ya, untuk menjelaskan sekitar 4-5 menit saja LK hari kedua yang telah dikumpulkan, ya. Jadi saya berharap semuanya masing-masing sudah siap, ya, untuk menjelaskan LK hari kedua yang telah dikumpulkan kemarin.
Saya kira itu Bapak dan Ibu guru semua agenda kita ya, yang akan kita lakukan pada hari ketiga ini. Sebelum kita masuk ke paparan materi, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup jelas semua apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Pak Berarti Sofian, bahas saya bab mau 2 ya Pak ya? tanya. Oke, siapa duluan tadi? Bu Siti Kurniati atau Bu Astari? Silakan, Bu Astari. Si- Silakan Bu Astari. Oh baik Pak Sofian, saya mau menanyakan yang kemarin Bapak menjelaskan PTK itu menuju smart ya Pak ya. Iya Ibu. Halo, Iya Ibu. iya. Suara saya kecil ya Pak. Baik. Nah, saya di antara smart itu kan ada time bound ya Pak ya. Iya. Nah, itu saya ingin menanyakan maksudnya gimana ya Pak ya? Ada batasan waktu. Itu batasan waktu untuk PTK-nya atau pada saat kita melakukan penelitian. Maksudnya masa berlaku PTK itu sampai kapan atau pada saat kita melakukan penelitian? Batasan waktu yang dimaksud itu seperti apa ya Pak? Itu saja Bu Astari. Itu saja Ibu. Oke, Iya, terima Pak. kasih. Iya, saya kira nggak dengar suara saya. Eh, Iya Pak, itu saja yang ingin saya tanya. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Bu Astari. Karena Ibu Astari suaranya saya tidak tahu seperti ada dengungan ini ya di belakangnya. Oke, yang dimaksudkan dengan batas waktu, maksudnya kita sudah punya perencanaan berapa lama kita akan melakukan penelitian tersebut. Ya, misalnya perencanaan yang kita buat penelitian tindakan kelas itu nantinya misalnya dalam 1 semester, ya, misalnya dalam 2 bulan atau dalam 3 bulan, ya. Jadi kita setting, ya, kita setting penelitian tindakan kelas kita itu misalnya berlakunya dari misalnya sekarang bulan Agustus, ya, sampai Oktober. Ya, misalnya dalam rentang tersebut nanti Ibu Hastari, Bapak dan Ibu guru semua akan menuntaskan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi ada waktu yang kita set untuk menuntaskan kegiatan penelitian kita. Itu yang dimaksudkan dengan time bound. Ya, jadi maksudnya kita menentukan sampai kapan ya rentang waktu kita akan melakukan kegiatan penelitian. Begitu ya Bu Hastari ya. Cukup jelas Ibu, semoga bisa menjawab ya. Oke. Iya baik Pak, makasih. Oke, sama-sama Ibu. Kemudian tadi ada Ibu Siti Kurniawati sepertinya. Silakan Ibu Siti Kurniawati. Ya Pak, untuk materi bab ini berarti kita lebih ke masuk bab 2 tentang kerangka teori terus sumber-sumbernya gitu ya Pak ya. Iya, benar Ibu. Setelah ini kita akan bahas kaitannya dengan bab 2 kajian teori atau kajian pustaka dalam proposal penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu Ida Amalia, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak Bu ya? Sudah cukup jelas ya? Ada? Silakan. Saya Pak Sofian. Oke, silakan. Silakan Bu Ani. Suara saya terdengar enggak ya? Terdengar Ibu. Maaf, terdengar. ini saya laptop lagi bermasalah. Handphonenya juga kok suaranya kecil banget. Sebenarnya mau keluar dulu nanti masuk lagi. Ini Pak, saya mau menanyakan kemarin itu kalau nggak salah Bapak menjelaskan mengenai ada siklus 1, kemudian siklus 2 untuk mengukur apa namanya itu keberhasilan PTK itu. Nah itu patokan berhasil apa tidaknya itu bisa dilihat dari mana Pak itu untuk PTK itu. Kalau seandainya siklus 1 udah berhasil apa belum, kemudian nanti mau ke siklus 2 atau itu bisa dilihat dari mana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani. Jadi kita melihat kriteria keberhasilan tindakan tentunya
tentunya dari indikator keberhasilan tindakan yang kita set. Ya, jadi misalnya ketika nilai-nilai para siswa atau peserta didik itu nanti rata-rata misalnya sudah 75 atau rata-rata nilainya sudah 80, maka penelitian tindakan kelas kita dianggap sudah selesai karena sudah sesuai dengan target kita, masing-masing nilainya ya, masing-masing nilai dari tes ketika mengikuti tiap siklus itu masing-masing nilainya sudah sampai 80 misalnya. Kita set sendiri indikator keberhasilan tindakan kita itu sampai berapa. Gitu. Ketika sudah sesuai misalnya 80, maka kegiatan penelitian tindakan kelas kita dapat kita kategorikan itu sudah tuntas. Ketika sudah sesuai dengan target yang kita tetapkan di awal. Ya, misalnya rata-rata nilai para siswa nanti itu 80 atau rata-rata siswa nanti nilainya itu 75, ya itu tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah, ya kebijakan Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Ya, begitu ya Bu Ani ya, semoga menjawab Ibu. Cukup jelas Ibu ya? Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada Saya Pak. Oke, silakan Ibu Titi. Gimana Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan masalah siklus ya. Kan PTK ini pemahaman saya itu tergantung dari proses pelaksanaannya ya, berhasil atau tidaknya. Nah, misalkan saya melaksanakan PTK misalkan tentang bab yang kemarin bilang tentang bangun ruang. Nah, ketika saya dicoba direfleksi, ternyata hasilnya belum maksimal. Berarti kan saya harus melaksanakan lagi siklus yang kedua. Nah, sedangkan materi kan terus berjalan ya Pak ya. Nah, apakah saya seketika refleks pada siklus kedua itu saya harus mengulang materi lagi atau lanjutkan lagi? Karena kan saya kan difokuskan ke satu materi yang lebih sempit gitu, nggak luas ya. Hanya tentang konsep bangun ruang. Nah, sedangkan setelah konsep itu kan saya masuk ke subbab berikutnya. Sedangkan bab yang sebelumnya kan belum tuntas. Apakah saya harus mengulang lagi bab sebelumnya atau tetap berjalan aja? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Titi. Sebaiknya ya dalam penelitian tindakan kelas itu harus dituntaskan terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya ini ada suara siapa ya itu? Jadi misalnya ketika Ibu Titi melanjutkan topik bahasan lainnya tanpa menuntaskan yang awal terlebih dahulu, maka penelitiannya nanti akan akan kurang valid jadinya. Jadi upayakan terlebih dahulu harus sudah benar-benar tuntas pada topik bahasan awal yang diberikan kepada peserta didik. Itu tuntas, kemudian baru pada topik bahasan lainnya yang masih dalam satu kajian. Begitu ya Bu Titi ya? Boleh saya tambahkan lagi Pak? Oke, silakan. Ini kan kita melaksanakan berarti butuh waktu ya, sedangkan kita berjalan kan dikejar sama waktu ya Pak ya. Apalagi sejak PJJ ini kan misalnya seminggu saya harus bertemu 2 kali, 3 kali, sekarang harus sekali hari 1 minggu gitu kan. Istilahnya waktu udah dipepet-pepetin, sedang kita untuk membahas satu konsep itu nggak mudah segitu aja ya. Bisa sih kita menyelesaikan materi, tapi ya itu kembali lagi anak menguasai atau tidak, bukan guru yang menguasai, tapi bagaimana anak memahami konsep tersebut gitu. Nah, apakah kalau biar tidak mengganggu proses PJJ atau pembelajaran ini, apakah saya harus menentukan satu kelas khusus untuk eksperimen atau berjalan apa adanya saja? Karena ini berhubungan dengan waktu untuk penelitiannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Titi. Jadi berjalan saja sesuai dengan konteks ketika Bu Titi mengajar sekarang. Jadi tidak perlu ada kelas eksperimen khusus ya. Kalau ada kelas eksperimen khusus itu kesannya proses pembelajaran ini tidak
natural sesuai dengan set yang ada di lokasi di sekolah masing-masing. Sementara yang diharapkan dalam penelitian tindakan kelas itu kemarin sudah sempat saya jelaskan, semakin sering Bapak dan Ibu guru melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas, maka Bapak dan Ibu guru kan akan semakin memahami ya dinamika permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu ada pengkondisian kelas khusus gitu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Berjalan saja sesuai dengan kondisi real yang ada di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Dan untuk waktunya memang kita tidak bisa kita tidak bisa plotting oke 1 minggu 2-3 kali, kesannya itu ngebut sekali. Dinikmati proses untuk melakukan penelitiannya Pak Ibu ya. Kalau misalnya dibutuhkan sekali seminggu, cukup sekali seminggu tidak apa-apa. Minggu berikutnya kemudian dilanjutkan lagi tahapan penelitiannya. Jadi jangan kegiatan penelitian tindakan kelas ini malah membebani para siswa. Ya. Jadi kesannya oke seminggu mereka ketemu 2-3 kali diberikan treatment. Nah, ini kita apaan sih? Nah, jadi jangan sampai keluar seperti itu ya. Jadi harapannya alami saja, berjalan sesuai dengan konteks kelas masing-masing Bapak dan Ibu guru. Begitu ya Bu Titi ya, semoga bisa jawab. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain sudah tidak ada ya Bapak Saya, Ibu? Pak. Oke, silakan. Silakan. Ya, terima Pak kasih. Saya, Santosa. Pak. Oke, silakan. Siapa dulu? Pak Santosa atau Bu Retno? Pak Santosa dulu ya Bu ya. Silakan Pak Santosa. Iya boleh Pak. Pak, saya mau nanya aja, bisakah dalam penilaian tindakan kelas itu menggunakan nilai harian pertama? Dan itu dipakai buat siklus yang pertama. Nah, nanti dilihat dari nilai harian pertama itu ada berapa siswa yang sudah KKM. Nah, nanti untuk yang belum KKM pakai siklus yang kedua itu pakai remedial gitu Pak. Remedial ulangan yang tadi dipakai dengan bahan yang sama. Itu Pak, saya tanya itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Budi Santosa. Jadi penilaian di dalam penelitian tindakan kelas itu kan kita dapatkan dari tes. Ya, jadi tes pertama yang kita berikan kepada para siswa ketika melakukan penelitian tindakan kelas itu ada dalam tahapan prasiklus ya. Jadi nilai awal itu sebelum siklus dilakukan. Itu sebagai pembanding awal nanti keseluruhan. Ya, untuk siklus 1, untuk siklus 2 maupun siklus 3. Jadi kita melihat perbandingan dalam prasiklus belum ada tindakan, belum ada action yang diberikan kepada para siswa, nilai awal mereka sekian. Ya, kemudian baru masuk dalam siklus 1, di siklus 1 juga diberikan tes. Ya, kemudian kita melakukan komparasi hasil prasiklus dengan siklus 1. Sudah signifikan atau tidak ya penambahannya ya. Ketika masih belum sesuai dengan KKM ya, KKM itu kita tentukan misalnya sebagai kriteria keberhasilan tindakan, maka baru kita melanjutkan ke siklus kedua, begitu seterusnya ya. Dan nanti dalam temuan hasil penelitian tindakan kelas itu kita bisa dengan gamblang ini menjelaskan ya kondisi awal di prasiklus para siswa-siswi itu nilainya sekian rata-ratanya. Ya, masih di bawah KKM semua. Kemudian setelah proses tahapan penelitian tindakan kelas, ya, pada siklus pertama sudah terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Sehingga diputuskan untuk melanjutkan ke siklus kedua. Siklus kedua juga ternyata masih belum terlalu banyak para siswa yang memenuhi KKM, maka kita lanjutkan pada siklus berikutnya. Begitu sampai dengan tuntas ya. Dan ketika sampai misalnya siklus ketiga sudah tuntas atau siklus keempat sudah tuntas, maka kita sebagai guru
ya yang profesional, kemarin saya bilang terus lagi kembali lagi mencari permasalahan apa lagi yang dialami oleh para peserta didik kita, mulai lagi terus lagi seperti itu. Maka insya Allah kalau terus-menerus secara simultan melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas, maka dampaknya nanti akan sangat luar biasa. Baik itu pada perubahan ini ya, tingkah laku para siswa, kemudian perubahan cara mereka untuk belajar, itu akan sangat luar biasa. Begitu ya Pak Budi Santosa, semoga menjawab Bapak ya. Ya Pak, makasih Pak. Pak Sofyan Oke. mau tanya dong. Pak Sofyan. Sebentar Halo, Bapak. Ibu Pak Sofyan. Sebentar Ibu Iya. Rasmina, Oh, iya. Ibu Retno dulu ya. Oh, Ibu iya, Retno iya, dulu. Pak. Iya, Iya. Pak. Oke. Iya. Silakan. Bu Retno. Assalamualaikum Bapak Ibu. Pak Sofyan, Waalaikumsalam. saya ada pertanyaan sedikit nih. Kebetulan saya kan mengajar bahasa Inggris, Pak. Kendala di lapangan itu terutama untuk mastering vocabulary. Oke. Nah, ketika kita melaksanakan PTK, metode apa yang kita gunakan atau kompetensi apa yang lebih cocok untuk kita terapkan kepada anak-anak? Apakah speaking kompetensinya atau listening-nya atau atau reading-nya atau writing-nya, Pak, untuk menunjang atau untuk peningkatan mastering vocabulary anak-anak gitu, Pak. Yang lebih cocok yang mana gitu, Pak? Oke, terima kasih banyak, Miss Retno. Kaitannya dengan vocabulary, ya kaitannya dengan vocabulary yang paling cocok, ya yang paling cocok diberikan kepada para peserta didik, khususnya untuk level yang sekolah menengah pertama, itu kaitannya dengan yang speaking, ya, dan tentunya juga untuk yang writing, ya. Kenapa speaking dan writing? Karena speaking dan writing itu productive, ya. Jadi mereka berbicara itu menggunakan kosakata, kemudian writing juga mereka mengarang, mereka membuat composition itu menggunakan kosakata. Bukan berarti saya mengatakan kalau listening dan reading itu tidak ada kaitannya dengan dengan kosakata, tetap ada kaitannya, tetapi reseptif modelnya. Listening itu kan kita mendengarkan, bukan produktif yang kita berikan kepada para siswa. Begitu juga untuk yang reading, ya reading itu kita mendapatkan ragam kosakata di dalamnya. Kan tetapi kalau untuk yang speaking, ya kemudian untuk yang writing itu pure kita mengetahui pemahaman vocabulary comprehension yang dimiliki oleh para siswa itu seperti apa, karena mereka menuangkan pemahaman mereka, ya. Dan cara terbaik untuk untuk memberikan pembelajaran kaitannya dengan vocabulary kepada para peserta didik khususnya tingkat SMP tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan konteks real life situations, ya. Jadi konteks kehidupan nyata yang dialami oleh para siswa SMP sekarang ini. Misalnya pembelajaran kaitannya dengan ini ya, kosakata tentang pandemi corona, ya, tentang pandemik, ya, misalnya kaitannya dengan menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, jaga jarak, ya, dan lain sebagainya, ya. Ketika kita memberikan kesempatan para siswa untuk misalnya memberikan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara kaitannya dengan kondisi sekarang tentang pandemik, maka secara tidak langsung nanti mereka akan menyebutkan ragam kosakata sesuai dengan real life condition. Ya, kemudian kaitannya dengan vocabulary itu yang paling penting adalah bukan mereka menghafalnya, ya. Jadi yang sering terjadi miskonsepsi itu ketika sudah menghafal kosakata maka akan gampang untuk berbicara. Akan tetapi bukan seperti itu sebenarnya konsep dalam pembelajaran bahasa. Yang terpenting mereka tidak hanya banyak kosakata atau vocabulary yang diberikan kepada mereka, akan tetapi kebergunaannya, ya, the use of the vocabulary, ya, karena ketika kosakata tersebut sudah mulai digunakan oleh mereka, maka berikutnya nanti akan sangat mudah
untuk mereka ingat, untuk mereka pahami, ya, dan pemahaman mereka tentang kosakata tentunya akan lebih baik lagi. Begitu ya, Miss Retno ya, oke? Ya, Bapak terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya Pak, saya Pak. Oke, Saya, Bu Rasminah dulu ya, silakan. Bu Rasminah, Oke. setelah Bu Rasminah yang lain, silakan. Terima kasih Silakan. Pak Sofyan waktunya. Silakan. Untuk PTK ini, saya kan insya Allah untuk yang tugas kemarin LK itu menggunakan motivasi dan hasil belajar. Untuk motivasi siswa ini kan menggunakan kuesioner ya Pak. Untuk penelitiannya kan hanya menggunakan kuesioner karena dia sifatnya bukan nilai. Nah itu untuk kuesionernya disebar ke anak itu satu kelas itu aja cukup atau berapa banyak Pak? Oke, terima kasih banyak. Iya, dan apa lagi Bu? Dan apa lagi? Itu untuk skor nilai skor untuk di kuesionernya itu, saya masih kurang paham ininya Pak, batasannya. Batasannya. Untuk kuesionernya. Kriteria penilaian. Kriterianya penilaiannya. Oke. Terima kasih Pak Itu Sofyan. saja Bu Rasminah ya. Oke, iya. Sama-sama Bu. Mari akan coba sih jawab Bu Rasminah ya. Bapak dan Ibu guru semua yang saya hormati, ketika membuat proposal penelitian tindakan kelas dalam pelatihan ini jangan terlalu banyak variabelnya. Jadi takutnya nanti tidak terlaksana ya. Tadi Ibu Rasmina itu motivasi dan hasil belajar siswa itu yang diangkat oleh beliau ya. Jadi kalau misalnya ingin motivasi, silakan motivasi saja. Kalau misalnya ingin hasil belajar saja. Takutnya kalau terlalu banyak nanti motivasinya diukur, kemudian selanjutnya nilai hasil belajarnya juga diukur ya, jadi akan memberatkan. Jadi silakan salah satunya saja agar lebih sederhana. Begitu ya Bu Rasminah ya. Oh iya Pak. Oke, berarti saja. kalau motivasi hanya kuesioner aja ya Pak ya? Ya silakan, tidak apa-apa ya. Salah satu saja ya. Permasalahannya kaitannya dengan motivasi belajar siswa yang rendah gitu kan ya. Iya. Oke, kemudian nanti alternatif solusinya dengan cara apa? Ya. Jadi sekali lagi untuk pelatihan PTK ini saya sangat berharap fokus hanya satu variabel saja ya. Satu variabel permasalahan, satu variabel solusinya ya. Jangan dua variabel solusi, dua variabel ini. Levelnya nanti itu untuk yang lebih tinggi lagi. Begitu ya Bu Rasmina. Terima kasih Pak Sofyan. Ya. Kemudian mau bertanya Pak. Oke, silakan ya, Ibu Fitrianingsih. Iya Ibu, silakan Ibu. Sama dengan Bu Retno ya Pak, untuk bahasa Inggris. Nah itu apabila ingin meningkatkan kemampuan berbicara siswa, terutama dalam mendeskripsikan sesuatu, benda atau seseorang, itu kita yang tepat itu menggunakan metodenya metode apa ya Pak? Karena dari sebagian siswa itu yang bisa mendeskripsikan dengan baik itu hanya sedikit sekali gitu Pak. Nah kira-kira teori yang metode yang tepat itu yang kita terapkan itu yang bagaimana Pak? Oke, terima kasih banyak Miss Fitrianingsih, berarti saya panggilnya ya. Tadi ada Miss Retno, ada Miss Fitrianingsih sekarang. Oke, yang paling tepat menurut saya ketika kita berusaha untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa ya, untuk ini ya, untuk konteks sekarang itu dengan menerapkan project based learning. Ya. Oke, project based learning maksudnya seperti apa di sini? Project based learning, jadi para siswa tingkat SMP itu diberikan ragam project ya, ragam kegiatan-kegiatan yang luarannya nanti berupa produk ya. Produknya itu silahkan misalnya nanti bisa berupa video mereka ya, video mereka sedang mendeskripsikan ya, itu akan sangat menyenangkan bagi mereka ketika misalnya apa yang dideskripsikan ya oleh mereka itu sesuai dengan apa yang mereka sukai.
Ya, untuk anak SMP misalnya mereka disuruh mendeskripsikan tentang grup band misalnya, ya, tentang penyanyi dulu, iya, penyanyi idola, ya. Kemudian misalnya mendeskripsikan tentang tokoh ini ya, tokoh pahlawan favorit mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi luarannya nanti berupa produk, hasilnya berupa produk di dalam project based learning itu. Ya, jadi masing-masing nanti mereka punya video, mereka punya produk luaran berupa video kaitannya dengan deskripsi tokoh-tokoh idola mereka, deskripsi sosok-sosok inspiratif bagi mereka. Begitu ya, Miss Fitrianingsih. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain saya kira cukup ya Bapak Ibu, karena ini sudah pukul 11, kita belum membahas bab 2 ini. Nanti kita tanya jawab lagi setelah ini ya, paparan yang bab 2-nya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Oke? Halo Bapak Ibu? Kita lanjutkan membahas. Oke, untuk bab 2. Sebelum saya masuk ke bab 2 Bapak Ibu, saya akan share terlebih dahulu sesuai janji saya yang kemarin. Sudah bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Oke. Bisa, Pak. Kembali di dalam LMS di sini untuk lembar kerja hari kedua yang mengumpulkan itu ada 28 orang ya. Oke. 28 orang yang sudah mengumpulkan ya. Kemudian ketika saya klik ini Bapak Ibu, ketika saya klik ini maka akan terlihat ya, akan terlihat siapa saja yang belum, siapa yang sudah. Di sini ada Ibu Diah Lestari, ada bersama kita Ibu Diah Lestari. Itu yang izin orang tuanya meninggal, Pak. Kemarin beliau ikut ya, kemarin. Kayaknya pagi-pagi waktu itu izin, Pak. Ibu orang tua. Pembukaannya ikut, Pak. Pembukaan ikut jam 12 itu udah izin, tidak bisa melanjutkan karena orang tuanya meninggal di Padang kalau menurut WA kemarin, Pak. Oh, begitu. Palembang. Oh, Palembang. Kemudian Ibu Nurul Malihah ada bersama kita, Ibu Nurul Malihah. Ibu Nurul Malihah tidak ada ya Bapak Ibu ya. Pak Martian sudah, Ibu Dwi Widowati sudah, Ibu Herunisa sudah. Berarti yang belum hanya ini saja. Kalau Pak Zul ini kan beliau admin P2KPTK ya. Oke. Dan alhamdulillah luar biasa sekali. Masing-masing sudah mengumpulkan ya. Akan tetapi ada beberapa orang di sini yang terlambat ya. Ada Bu Titih Rintih ya. Bu Titih Rintih terlambatnya 3 menit ya, 37 detik ya Bu Titih ya. Mudah-mudahan LK hari ketiga hari ini on time sesuai dengan ini ya. Kemudian ada Ibu Hastari juga terlambat 10 menit. Pak Abdurrahman kenapa terlambat, Pak? Terlambat 17 menit. Pak Abdurrahman? Ya, salah mempostingnya, Pak. Oh, oke, telah memposting. Iya, salah masukinnya sebenarnya sudah lebih awal, tapi karena salah memposting, jadi saya perbaiki terus itu. Oke. Kemudian ada Ibu Badriah, ini ini luar biasa mengumpulkannya mau lewat tengah malam ini 11.46 ini Bu Badriah. Ya, Bu Badriah, saya sudah mengupload, cuma tidak mengklik save sheet-nya. Oke. Jadi baru tengah malam baru ingat kok ketika baca WA di bawahnya, oh setelah diupload file harus ada lagi yang diklik. Nah itu yang tidak saya klik gitu. Oke. Sebenarnya sudah ini ya, sudah lebih dulu ya sebenarnya. Ya, 833. 833. Oke, dan ini yang luar biasa ini. Ini sudah berganti hari ini ngumpulinnya ini. Pak Justinus, masih rapat kah beliau ya? Pak Justinus, halo Pak. Oke, Pak Justinus mengumpulkan terlambatnya 9 jam 43 menit yang lalu ya. Jadi itu Bapak Ibu kaitannya dengan pengumpulan tugas ya. Mudah-mudahan untuk tugas LK hari ketiga pada hari ini semuanya dapat mengumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang kita
sepakati bersama. Tetap ya pukul 22.00 sudah harus dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja karena sekarang sudah 11.03 Bapak Ibu, ya langsung saja kita akan membahas kaitannya dengan bab 2 ya. Bab 2 dalam penelitian tindakan kelas ya. Bab 2 dalam penelitian tindakan kelas ini tadi di awal saya sudah sempat singgung ya. Dia udah mulai nih fotoin HPMI AMPI. Oke, berfotonya nanti ketika akan selesai sesi saja ya Bu ya. Oke. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu layar yang saya ini bagikan? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, oke. Kita mulai saja kalau gitu Bapak dan Ibu guru semua. Ini merupakan materi kedua kaitannya dengan kajian teori, kaitannya dengan kajian pustaka yang ada dalam bab 2 proposal penelitian tindakan kelas ya. Dan bahan tayang ini ya atau materi ini merupakan materi yang dikembangkan oleh tim pengajar dari Asosiasi Dosen Indonesia. Oke. Jadi di sini di dalam kajian teori ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika membuat bab 2 penelitian tindakan kelas ya. Hal pertama Bapak dan Ibu guru yang harus diperhatikan itu adalah kaitannya dengan variabel penelitian ya. Saya tidak akan menggunakan istilah variabel X, variabel Y, biar tidak bingung Bapak dan Ibu guru semua. Saya sederhanakan saja ya. Dalam poin pertama untuk kajian teori itu ada definisi dari masing-masing variabel penelitian. Ya, variabel penelitian dari kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah variabel permasalahan. Ya, variabel masalah. Kemudian yang kedua adalah variabel solusi atau variabel alternatif solusi yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Kemarin kita sudah memberikan contoh, kita sudah membahas contoh kaitannya dengan variabel permasalahan. Misalnya kemarin rendahnya kemampuan menulis siswa, itu merupakan variabel permasalahan. Sementara untuk variabel alternatif solusi, ya, alternatif solusi yang ditawarkan harus sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada pada masa pandemi. Misalnya ya dengan menggunakan sosial media berupa Instagram misalnya ya, dengan menggunakan Instagram kemudian kita buat kegiatan ya sehingga kegiatan pembelajaran menulis itu bisa menggunakan Instagram. Ya, penggunaan Instagram di sini sebagai alternatif solusi pemecahan masalahnya merupakan alternatif yang dapat dilakukan pada masa pandemi karena sosial media itu melalui online dan rata-rata itu bisa digunakan oleh para siswa dan para guru. Itu poin yang pertama Bapak Ibu kaitannya dengan variabel penelitian ya. Sederhananya ada variabel masalah tentang apa yang akan kita carikan solusinya. Kemudian variabel kedua adalah variabel alternatif solusi yang ditawarkan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua adalah penelitian-penelitian yang relevan Bapak Ibu ya. Yang dimaksudkan dengan penelitian-penelitian yang relevan apa Bapak dan Ibu guru semua? Penelitian-penelitian yang relevan itu adalah penelitian-penelitian yang sesuai dengan apa yang akan kita kaji dalam penelitian kita. Misalnya, tadi yang akan kita kaji di dalam penelitian kita adalah kemampuan menulis. Ya, jadi penelitian-penelitian yang sesuai dengan kemampuan menulis harus juga dicantumkan dalam bab 2 penelitian tindakan kelas. Ya, kemudian tidak hanya tentang kemampuan menulis, ya, kita juga dapat
ini dapat menggunakan penelitian-penelitian relevan kaitannya dengan variabel solusi yang kita tawarkan tadi. Misalnya sosial media melalui Instagram, maka semua penelitian, ragam penelitian yang menggunakan penggunaan sosial media di dalamnya, menggunakan Instagram di dalam penelitian tersebut, itu juga masuk dalam konteks penelitian relevan yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita, rujukan kita dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga dalam kajian teori itu adalah hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan Bapak dan Ibu guru semua kemarin sudah saya jelaskan. Hipotesis tindakan itu merupakan dugaan sementara kita, ya, simpulan sementara kita, bahwasanya dengan implementasi solusi yang kita tawarkan, maka ini permasalahan yang dihadapi oleh para siswa itu nanti akan teratasi. Ya, sederhananya untuk hipotesis tindakan yang tadi misalnya kemampuan menulis siswa akan meningkat dengan implementasi ya sosial media Instagram. Ya, jadi hipotesis tindakan sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Ya, dengan penerapan solusi kemudian permasalahan dapat dituntaskan. Itu untuk yang hipotesis tindakan. Kemudian yang berikutnya dalam bab 2, ini dalam bab 2 Bapak dan Ibu guru juga diminta nanti paling tidak ini ya membuat beberapa rujukan ya, sehingga beberapa rujukan tersebut baik itu dari buku, dari jurnal ataupun dari beragam website yang diakses secara online itu kemudian nanti dimasukkan sebagai kajian pustaka yang dimaksudkan nanti dalam daftar pustaka Bapak dan Ibu guru semua. Ya, itu untuk poin yang keempat. Dan yang berikutnya untuk poin yang kelima, itu kutipan ilmiah. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru juga diminta untuk membuat kutipan ya. Kutipan itu bisa dari pendapat para pakar ya, bisa dari ragam pendapat yang ada dalam buku, dalam jurnal, dalam website online yang bisa diperoleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu guru dalam kajian teori saya kira itu merupakan hal-hal yang paling utama yang harus diperhatikan ketika Bapak dan Ibu guru membuat bab 2 dalam penelitian tindakan kelas ya. Dimulai dari definisi dari variabel tadi sudah, ini variabel penelitian, variabel masalah dan variabel tindakan Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini untuk contohnya ini masih sesuai dengan contoh yang kemarin Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kajian teori tadi sudah saya jelaskan, teori-teori dari variabel kajian penelitian yang akan dilakukan ya. Kemudian kalau sesuai dengan contoh yang tadi kemampuan menulis, kemudian yang kedua di sini berarti tadi kaitannya dengan sosial media dan Instagram. Kemudian kaitannya di sini juga dengan siswa ini ya Bapak Ibu, siswa SMP, jadi bukan untuk yang SMA ya. Kemudian untuk kajian teori juga Bapak dan Ibu guru di sini membahas tentang menulis, metode yang digunakan atau model yang digunakan, kelebihannya apa ya, dan karakteristik siswa SMP Bapak Ibu ya. Oke, dalam menuliskan pengertian di sini dijelaskan dapat menggunakan beberapa pendapat dari para pakar sebagai rujukan. Ya, di akhir kemudian perlu ada definisi, perlu ada pendapat real yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sesuai dengan beragam pendapat itu tadi, masing-masing mempunyai standing point dalam mengemukakan argumen
sesuai dengan kajian yang dibahas oleh Bapak dan Ibu guru semua. Nah, ini untuk penelitian relevan yang tadi Bapak Ibu, contoh-contoh penelitian lainnya yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti, oleh guru-guru sebelumnya sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, perhatikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Ya, kemudian setelah diperhatikan, tentunya kita bisa melihat perbedaan ya dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, ini untuk penelitian yang relevannya. Jadi ini sederhananya tadi Bapak Ibu guru. Ya, untuk hipotesis tindakan ini selalu ada hipotesis tindakan. Jadi alternatif solusi itu dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian ini untuk yang daftar pustakanya, Bapak Ibu, daftar pustaka biasanya sebenarnya ini setelah nanti membuat bab 3 ya. Ini disusun berdasarkan abjad, jaraknya ditulis spasi, nama penulis ditulis terbalik, pokoknya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah untuk daftar pustaka Bapak Ibu ya. Ada tahun terbit, ada judul buku, kemudian ada tempat terbit dan nama penerbit. Oke, kemudian ini juga yang sangat penting saya kira Bapak dan Ibu guru semua, teknik bagaimana mengutip kutipan ilmiah. Ya, di dalam materi ini yang pertama Bapak dan Ibu guru diminta ketika akan membuat kutipan ilmiah harus menulis nama pengarang, kemudian ada tahun terbit, kemudian baru pendapatnya seperti apa. Ya, kemudian poin kedua pengertian dulu, kemudian baru nama pengarang dan tahun terbit. Ya. Kemudian pendapat pakar yang diambil dari buku orang lain. Ya, jadi ini ada tiga teknik mengutip kutipan ilmiah yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Ya, contohnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu guru contohnya. Ya, menurut Mangkunegara 1999 mengatakan bahwa metode adalah bla bla bla. Kemudian kalau dimulai dengan pengertian terlebih dahulu, ya metode adalah ini, kemudian baru di dalamnya ada nama pengarang dan berikutnya ada tahun. Ya, ini contoh yang ketiga Bapak dan Ibu guru semua, pendapat pakar yang diambil dari buku orang lain. Ya, menurut Mangkunegara dalam Setiawan 2011 ya. Jadi ada teknik-teknik mengutip sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah Bapak Ibu. Kemudian selain teknik mengutip tadi, di sini ada mengutip dalam teks juga Bapak Ibu. Nama pengarang, nama dibalik dan nomor halaman ya. Jadi seperti ini. Caranya atau contohnya Bapak Ibu. Nama pengarang dalam tanda kurung jika tidak disebutkan dalam kalimat kutipan. Seperti ini contoh-contohnya mengutip dalam teks ya Bapak Ibu. Oke, kemudian selain mengutip dari beragam buku, dari koran juga seperti ini Bapak Ibu contohnya. Kalau Bapak dan Ibu guru mengutip dari koran, itu ada nama pengarang, judul artikel, kemudian ada judul koran, hari, bulan, tahun edisinya, kemudian penerbitan ya. Di contohnya di sini bagus ya, Yadi 2011 secara internet gratis, harian Malang media pustaka 5 Januari 2011. Ini contoh cara ketika mengutip dari koran Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini contoh lainnya ya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini contoh dari jurnal ya, judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, pengarangnya siapa, tahun terbit, kemudian volume, nomor dan halaman. Ini untuk yang jurnal. Kemudian berikutnya di sini di majalah Bapak Ibu, untuk yang majalah di sini bisa dilihat ya. Untuk yang majalah atau sumber rujukan dari alamat website online seperti ini Bapak Ibu, tinggal menautkan saja di sini alamat websitenya seperti apa ya, kemudian kapan ya, diaksesnya. Diakses ini maksudnya Bapak dan Ibu guru melihat sumber tersebut, ya mengecek sumber tersebut, menggunakan sumber tersebut itu kapan mengaksesnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk daftar kutipan yang diambil dari sumber internet. Sementara dari e-book,
kalau dari e-book, Bapak Ibu Guru ada nama pengarang, judul buku, edisi, kemudian tempat terbit, kemudian ada penerbit, tahun terbit, nama database, penerbitan, dan tanggal diaksesnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu, contohnya untuk yang e-book. Ya. Jadi itu Bapak Ibu merupakan paparan singkat kaitannya dengan bab 2 dalam penelitian tindakan kelas. Dan mohon izin saya simpulkan Bapak dan Ibu Guru, sekali lagi dalam bab 2 penelitian tindakan kelas itu Bapak dan Ibu Guru diharapkan benar-benar memahami secara mendalam 2 variabel yang menjadi fokus penelitian. Ya. Dua variabel tersebut itu apa? Variabel pertamanya adalah variabel masalah, kemudian selanjutnya variabel solusi. Ya. Kemudian selain itu, karena bab 2 itu merupakan kumpulan teori, maka semua teori, ya, semua referensi yang berkaitan dengan variabel masalah dan variabel solusi harus juga dikumpulkan, harus dibahas dalam bab 2. Oke? Kemudian selain itu, Bapak dan Ibu Guru di dalam bab 2 juga diminta untuk membuat hipotesis tindakan. Ya, hipotesis tindakan sederhananya apa yang akan kita gunakan nanti itu dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi dalam konteks pembelajaran. Ya, kemudian selain itu harus diperhatikan juga oleh Bapak dan Ibu Guru ketika melakukan kutipan atau ketika membuat kutipan, mengutip dari beragam sumber, itu ada teknik mengutipnya, ya. Jadi ada kaidah-kaidah mengutip secara benar itu seperti apa. Ya, jadi tidak sembarangan ya mengambil dari ragam sumber kemudian tanpa memasukkan siapa pengarangnya, siapa yang hasil karya yang memiliki karya tersebut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting juga dalam bab 2 ya, dalam bab 2 dalam kajian teori untuk penelitian tindakan kelas itu intinya semua teori, semua referensi yang mendukung ya, yang mensupport Bapak dan Ibu Guru melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Ya, sederhananya seperti itu Bapak dan Ibu Guru semua. Setelah ini kita akan diskusi kurang lebih setengah jam. Saya kira cukup untuk kita membahas tentang bab 2 dalam penelitian tindakan kelas. Oke, silakan. Saya buka sesi tanya jawabnya Bapak Ibu Guru, silakan. Kalau misalnya ada yang masih belum saya jelas. mulai Pak. Silakan. Saya? Oke, pertama Bu Ini Emma. Pak untuk iya Pak. Ya, silakan Iya Bu. Pak, ini untuk referensi ataupun kita akan mengutip daripada buku Pak. Itu penulisannya bagaimana itu Pak yang bagusnya Pak? Yang komanya gitu di namanya terus koma ada gitu Pak. Bagaimana Pak itu penulisannya? Itu aja Oke. Pak. Nah, terima kasih banyak Ibu Emma Mardiani, penulisan yang baik dalam membuat kutipan yang bersumber dari buku. Itu yang pertama tentunya adalah kita benar-benar mengambil intisari dari pendapat yang ada di dalam buku tersebut. Intisari maksudnya kita hanya mengambil ya, kutipan yang paling relevan, yang paling sesuai dengan apa yang sedang kita bahas di dalam proposal kita. Mudah-mudahan nyambung ya. Jelas ya Bu Emma ya? Ya. Oke. Kemudian Kemudian sebentar Ibu, belum selesai. Ya, jadi sekali lagi harus yang benar-benar sesuai, harus yang benar-benar relevan dengan konteks yang sedang kita jelaskan. Ya, jadi jangan sampai kita sedang menjelaskan satu topik, kemudian yang kita kutip itu topiknya justru melebar kemana-mana. Harus spesifik sesuai dengan konteks bahasan yang menjadi fokus kita dalam proposal tersebut. Begitu ya Bu Emma ya. Kemudian cara menuliskannya itu harus ada nama pengarangnya siapa, kemudian tahun terbitnya kapan ya. Kemudian tentunya juga ada halamannya. Itu merupakan cara terlengkap ya, cara terlengkap yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika mengutip dari buku.
ya. Bisa kita melakukan bisa kita melakukan kutipan secara langsung ataupun bisa juga secara tidak langsung. Tapi poinnya harus sesuai dengan konteks yang menjadi kajian kita dalam proposal penelitian. Begitu ya Bu Emma ya? Oke Bu. Baik Pak. Mudah-mudahan menjawab. Cukup jelas Ibu? Jadi ya, ya Pak. Bagaimana cukup jelas, Pak? Cukup jelas. Oh ya Pak, untuk penulisan di daftar pustakanya juga yang Bapak bilang tadi ya Pak ya, nama pengarang, halaman ya, dibuat seperti itu. Ya, sesuai dengan konteksnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Emma Mardiani. Untuk daftar pustaka, saya kira silakan disesuaikan dengan contoh yang tadi diberikan ya Bapak Ibu. Dan nanti di dalam LK hari ketiga juga akan ada contoh-contohnya. Jadi nanti silakan tinggal disesuaikan saja dengan yang ada dalam contoh pada LK hari ketiga. Begitu ya Bu Emma dan Bapak Ibu guru semua. Ya, baik Pak. Oke. Silakan Makasih, yang Pak. lainnya, sama-sama Bu. Silakan yang lain, siapa? Siapa Bapak Ibu? Ditanya, Oke, silakan. Ditanya. Ibu Wisma. Ya, Bu Wisma. Bab 2 itu paling susah Pak karena pengajuan teori paling harus nyari sumber-sumbernya. Dulu saya pernah juga waktu pas raker kan sempat ngundang. Kalau nggak salah diberitahukan tidak boleh mengambil teori yang lama banget gitu katanya Pak. Kalau bisa yang baru. Terus kedua, saya lupa berapa banyak ya Pak untuk pengajuan teori. Apakah minimal 1 ataukah minimal 2 gitu. Contohnya kalau kita mengambil tentang definisi menulis, itu kan pasti ada beberapa dari narasumber. Nah itu berapa sih yang kita ambil? Minimal 1 atau minimal 2 gitu Pak. Itu aja. Dan berlaku untuk pengambilan itu berapa lama tahunnya ya Pak untuk ngambil teori. Karena memang kadang-kadang kita punya pakai metode ini pasti pentok-pentoknya adalah pengajuan teori. Jadi kadang-kadang kita punya judul ini pas cari teori susah nggak jadi. Kayak dulu saya pernah alamin, saya punya judul ini bagus tapi teorinya susah. Jadi gitu Pak. Jadi bagaimana solusinya? Oke, terima kasih banyak pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Wismawati Handayani. Jadi kaitannya dengan referensi dari tahun-tahun lama itu sebenarnya bukan tidak diperbolehkan ya Ibu Wisma ya. Bukan tidak boleh. Akan tetapi di dalam kaidah penulisan ilmiah, kemudian dalam suatu scientific work ya, dalam karya ilmiah kita mengenal ada yang dinamakan dengan renewal ya. Jadi akan ada terus pembaruan. Contoh sederhananya kalau misalnya buku itu ada edisi revisinya. Iya apa tidak, Bu Wisma ya? Jadi ketika kita menggunakan rujukan, misalnya buku yang telah diterbitkan ya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, sementara yang edisi revisinya sudah ada yang terbaru. Ya, maka yang kita pergunakan itu adalah edisi yang terbarunya. Ya, karena sekali lagi kenapa dalam satu buku, dalam suatu karya itu ada revisi, tentunya ada penyempurnaan karya. Ya, kalau kita masih menggunakan referensi yang lama, referensi yang sudah berpuluh-puluh tahun, ya, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang dulu, bukan pemahaman yang telah disempurnakan dalam edisi revisinya. Ya, makanya dalam membuat atau mengambil rujukan ya daftar teori, kemudian dalam menggunakan buku, jurnal dari website dan segala macam, sebaiknya memang yang 10 tahun itu paling lama sudah. Biasanya kalau di mahasiswa itu ada konteks 5 tahun. Ya, 5 tahun itu yang bisa digunakan. Tapi kalau bagi Bapak dan Ibu guru 10 tahun silakan tidak apa-apa.
Sekarang 2021 berarti beragam sumber, baik itu buku, artikel, jurnal, kemudian apapun itu yang bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi, asalkan diterbitkannya itu mulai tahun 2010, silahkan, tidak apa-apa. Oke, begitu ya Ibu Wisma. Dan ketika membuat rujukan atau ketika mencari sumber referensi terbaru, maka silahkan langsung saja di ini Bapak Ibu Guru ya, langsung disesuaikan. Misalnya buku yang membahas tentang apa, poin misalnya tentang buku yang membahas tentang kemampuan menulis yang diterbitkan rentangnya tahun 2020 sampai 2021. Maka nanti akan keluar banyak sekali. Di Google Books banyak sekali, kemudian jurnal-jurnal juga yang diterbitkan tahun 2020 dan tahun 2021. Memang kalau buku agak terbatas mungkin kalau untuk yang tahun 2021 yang terkini gitu, maksudnya sesuai dengan konteks keilmuan masing-masing Bapak dan Ibu Guru semua. Ya, sehingga silahkan tadi sudah saya berikan untuk tahunnya dari tahun 2010 ke atas ya, 2010, 2011 sampai dengan 2021. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Wismawati Handayani tadi kaitannya dengan berapa sih pendapat pakar, pendapat ahli, minimalnya maksimal ya. Jadi pendapat pakar, pendapat para ahli sebaiknya itu lebih dari 2 ya. Jadi misalnya kaitannya dengan definisi kemampuan menulis. Yang pertama misalnya pendapat ini ya, pendapat dari satu pakar itu apa, pendapat pakar kedua itu apa, pendapat pakar ketiga itu apa. Dari 3 pendapat pakar ini kita kemudian punya pendapat sesuai dengan pemahaman kita tentang konteks kemampuan menulis. Begitu ya Ibu Wismawati. Jadi jangan sampai hanya satu saja ya. Karena kalau hanya satu saja kita tidak mempunyai pembanding nantinya ya dari ragam pendapat para ahli. Begitu. Semoga itu bisa menjawab ya Ibu Wismawati. Iya, paling bisa deh Pak ya. Oke. Terima kasih. Nah, yang lain silakan. Ada yang ingin ini? Tanya Pak. Oke, silakan Ibu Falupi. Falupi silakan Ibu Falupi. Kalau nyari dari apa ya zaman referensi dari website, cara untuk mohon maaf Ibu, mohon maaf ini saya saja yang mendengar suaranya putus-putus atau yang lain juga ya. Suaranya gimana ya, agak itu. Suaranya terputus. Terputus. Iya sinyalnya Pak. Oke. Lagi susah. Oke, silakan Ibu. Cara mencari referensi dari website, lalu cara menuliskannya di dalam PTK itu seperti apa, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Cara mencari referensi di website itu sederhananya silakan tinggal membuka ini ya, mesin pencari Bapak dan Ibu Guru semua ya. Bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, bisa menggunakan Safari dan lain sebagainya. Kemudian langsung saja biasanya saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Saya berikan contoh misalnya sebentar. Saya berikan contoh misalnya langsung saja sederhananya di Google ya, di ini Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Oke, misalnya Ibu Palupi keilmuannya di bidang apa Ibu? Di SMP mengajarkan mata pelajaran Mengajar apa? IPA Pak. Oke, IPA. Berarti IPA ya, penelitian tindakan kelas, langsung begini Ibu. Langsung saja, penelitian tindakan kelas IPA SMP. Maka langsung akan keluar beragam di sini. Jadi ada banyak sekali sampai 10 halaman. Tinggal nanti silahkan disesuaikan ya dengan ragam ya, dengan ragam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Palupi ya. Kemudian selanjutnya ini kan secara umum ya. Kemudian permasalahan yang diangkat di judulnya Bu Palupi apa Ibu?
Ibu? Ya. Permasalahan yang diangkat di judulnya Bu Palupi apa? Oh, meningkatkan hasil belajar melalui praktikum, Pak. Oke, praktikum. Ya, praktikum pada masa pandemi. Ya, praktikum pada masa pandemi. Oke, tinggal diginikan saja ya. Langsung nanti akan keluar beragam di sini. Ada virtual reality sebagai solusi praktikum pada masa pandemi. Ini merupakan referensi terbaru 24 Februari 2021. Ya, dikembangkan oleh FIK UI. Kemudian begitu juga di sini ada banyak sekali ya. Ini merupakan sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan ya oleh Ibu Palupi ketika membuat proposal penelitian tindakan kelas ya. Kemudian ini untuk yang berbahasa Indonesianya Bapak Ibu, sementara untuk yang berbahasa Inggris ya, untuk yang berbahasa Inggris misalnya untuk yang jurnal saya paling senang itu menggunakan 10 point line ya. Ini bagi yang bahasa Inggris tadi ada Miss siapa tadi itu silahkan. Misalnya tadi kaitannya dengan vocabulary ya, vocabulary itu langsung diklik ya, langsung diklik saja maka akan keluar beragam jurnal-jurnal yang membahas tentang vocabulary ya. Di sini ada yang 2021, 2018, 2016 ya, 2021 ya. Ini merupakan penelitian-penelitian terbaru di jurnal internasional. Kemudian cara menulisnya sederhana ya, yang akan kita kutip itu dari hasil pencarian kita di dalam artikel itu yang mana, langsung nanti akan kita sematkan saja ya, sematkan di dalam ini, di dalam proposal kita sesuai dengan pendapat pengarang tersebut itu. Begitu ya Bu Palupi ya. Tadi untuk contoh-contohnya silakan nanti dibuka ya untuk bahan tayang bab 2 PTK, karena tadi sudah jelas sekali di dalam koran mengutipnya seperti apa, dari website seperti apa, itu ada di dalam contoh bahan tayang yang ada di dalam LMS untuk bab 2 ya Bu Palupi ya. Ya, terima kasih Pak. Bisa nanti dibuka kemudian ditiru saja ya. Oke, silakan yang lain, ada lagi Bapak Ibu? Saya Pak. Oke, silakan Ibu Arma Yeni. Pak, pertanyaan saya cukup singkat. Ibu Arma Yeni sebentar, tarik nafasnya dulu Bu, sepertinya berat sekali ya. Relax Ini saja Pak, Bu, relax. di dalam buku kan sering tulis atau kajian teoritis atau telaah pustaka. Apakah itu boleh ditulis salah satu atau emang itu terpisah? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa Ibu Arma ini. Jadi silahkan ditulis salah satu saja ya. Kalau misalnya menggunakan istilah kajian teori, maka yang ditulis itu kajian teori saja. Kalau menggunakan kajian pustaka, maka kajian pustaka saja. Jadi tidak perlu dua-duanya dimasukkan. Intinya kajian teori kemudian kajian pustaka itu sama digunakan dalam bab 2 penelitian tindakan kelas. Begitu ya Bu Arma ini, semoga menjawab Ibu. Makasih Pak. Oke, saya kira tanya jawabnya cukup dan sekarang saya akan mengecek hasil pembelajaran mandiri Bapak Ibu guru semua. Oke, kalau dari kemarin-kemarin saya selalu mulai dengan Bapak Dr. Abdul Rahmat, sekarang juga saya akan mulai dengan Bapak Dr. Abdul Rahmat. Silakan. Pak Rahmat, saya mohon izin Bapak, kemarin kan sudah ada di dalam LMS ya modul, kemudian ada video, ada bahan tayang. Mohon sharing Bapak hasil bacaan Bapak kaitannya dengan modul materi yang ada di dalam LMS. Silakan Bapak. Setelah Pak Abdul Rahmat, saya akan minta Ibu yang belum pernah saya dengar suaranya siapa ya? Ibu Atiyah sepertinya belum pernah ya. Ibu Atiyah. Ibu Atiyah. Setelah Ibu Atiyah nanti ada Ibu Siti Kurniawati ya. Silakan Pak Rahmat.
Pak Iya. Abdul Rahman, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Safian, sebelum saya mengulas kembali apa yang dijelaskan pada hari kemarin, saya mohon izin Pak, ini untuk sedikit share atau mungkin yang tadi yang Bapak terangkan tadi mengenai tentang kajian teori yang relevan dan teori-teori yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, di sini kadang-kadang kita membuat suatu semacam kayak tindakan kelas atau jurnal dan sebagainya, ada teori-teori yang relevan. Nah, teori-teori yang relevan itu memang bisa kita jadikan sebagai rujukan, tetapi kadang-kadang teori-teori yang relevan yang dibahas atau yang telah diteliti pada para ahli-ahli atau penulis-penulis berikutnya, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi di mana kita mengadakan riset itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat, perbedaan ekonomi itu akan menjadi kesimpulan atau menjadi semacam penelitian yang berbeda satu sama lain. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, mengenai tentang kajian teori yang kita pakai, lalu kita disuruh membuat kesimpulan atau membuat sintesis gitu Pak ya. Minimal tadi Bapak katakan tiga teori yang bisa kita jadikan sebagai sintesis atau sebagai kesimpulan. Maka kebiasaan kita biasanya sebelum kita membuat satu kajian teori, maka untuk memudahkan penulisan, maka yang kita jadikan kutipan-kutipan itu yang hampir sama relevannya apa yang menjadi teori yang kita jadikan acuan. Kenapa? Karena biasanya kita akan menolak teori-teori itu berdasarkan dari kesamaan-kesamaannya, dari konten isinya. Maka itu bermanfaat sekali untuk memudahkan kita membuat sintesis atau kesimpulan, Pak. Nah, pada penulisan jurnal-jurnal ilmiah sintesis dari pembuatan sintesis itu, maka kita masukkan ke dalam beberapa indikator-indikator. Nah, mungkin itu hanya sebagai pemasukan aja, Pak, untuk memudahkan teman-teman kita membuat suatu sintesis atau membuat kesimpulan. Itu aja Pak. Terus yang kedua, mohon maaf itu mungkin bagaimana menurut Bapak sebelum saya lanjut. Tidak apa-apa, dilanjut saja dulu. Oke, ya. Pendapat yang lainnya. Alhamdulillah, berdasarkan dari kajian yang Bapak sampaikan pada hari kemarin, itu telah membuka wawasan kita. Saya secara akademis memang biasa kita melakukan penulisan, tetapi kalau tindakan kelas PTK memang kita nggak pernah lakukan itu di perguruan tinggi. Berbeda persepsi gitu Pak ya, berbeda semacam keharusan kita untuk menulis. Nah, kemarin kita bicara banyak sekali mengenai tentang, Bapak menjelaskan mengenai tentang dari buku-buku yang kemarin ya Pak. Tadi Bapak menjelaskan mengenai tentang yang kemarin itu misalnya prinsip perencanaan, tak kala kita membuat suatu penelitian tindakan kelas, terlalu misalnya bagaimana membuat proposal tindakan kelas, dan saya membuat sesuai dengan arahan dan sesuai dengan Bapak berikan contoh. Maka yang cenderung pada sekolah kami untuk melakukan tindakan kelas, permasalahan yang paling pokok adalah di mana pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, kendalanya adalah pada titik jenuh yang pada sangat minim sekali. Di mana siswa sudah sangat jenuh kayaknya untuk melakukan pembelajaran secara online. Hal ini kita sadari karena memang secara psikologis anak itu kan terus berkembang. Anak itu terus mencari jati dirinya. Anak itu terus mengadakan komunikasi dan sebagainya. Maka pada sekolah kami lebih banyak menelaah mengenai tentang titik kejenuhan pada anak-anak yang pembelajaran sistem secara online.
Nah, di situ saya buat di dalam LK1 adalah mengenai tentang telaah-telaah yang berhubungan dengan bidang keilmuan saya, yaitu saya mengajar IPS. Maka saya buat kajian-kajian teorinya mengenai tentang IPS berdasarkan dari apa yang saya lihat dan apa yang saya amati, dan lalu saya ambil kesimpulannya. Itu saya tuangkan panjang lebar Pak, dari LK1, LK2 sampai dengan perumusan masalah. Dan itu yang relevan Pak, yang relevan yang benar-benar terjadi ada pada sekolah kami pada tingkat kejunan yang sangat luar biasa. Itu Pak, mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Abdul Rahmat, luar biasa. Beliau langsung menyampaikan kaitannya dengan intisari pertemuan kita yang kemarin. Kemudian hari ini juga sudah disampaikan mengenai bab 2 dalam penelitian tindakan kelas. Ya. Selanjutnya setelah Pak Abdul Rahmat tadi siapa yang saya minta Bapak Ibu? Ibu siapa tadi? Ibu Atiah kalau tidak salah ya. Oke, silakan Ibu Atiah. Iya Pak. Oke, silakan Ibu. Untuk yang tugas kemarin ya Pak. Fokus ini saja, tugas yang kemarin nanti pada waktu refleksi saja, tidak apa-apa. Silakan. Yang sekarang saja dulu, yang bab 2 silakan. Oh, yang bab 2 ya. Iya, silakan. Untuk yang bab 2 Pak ya, yang tadi ya tentang kajian teori. Mohon maaf saya tadi kurang fokus sambil ini juga sih, sambil jadi ngajar juga Pak. Udah, berarti nanti Bu Atia harus nonton videonya dari ini ya, dari awal sampai akhir ya, 2 jam harus ditonton nanti ya. Oke, Bu Atia? Ya Pak. Oke, silakan. Yang tadi tentang kajian teori dan kutipan-kutipan ya Pak. Ya, nanti akan saya tampilkan lagi Pak. Terima kasih Pak. Yang dipahami tentang bab 2 apa Ibu berdasarkan hasil tadi itu maksudnya, silakan coba. Oke. Iya. Yang untuk yang hasil tadi yang saya pahami tentang kajian teori ya Pak, ada mulai yang dari definisi, variabel dari masalah, kemudian solusi. Jadi di PTK itu kita mengambil masalah apa, misalnya saya di IPA itu masalahnya tentang motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, untuk solusinya saya menampilkan, karena saya di bidang IPA, itu tentang virtual lab, Pak. Jadi, untuk di pembelajaran IPA di online, karena kita tidak memungkinkan untuk belajar ini ya, praktikum secara langsung, maka saya mencoba untuk bukan mengembangkan ya, sudah ada aplikasinya berupa PET simulation, itu tentang listrik, bisa ada tentang masa jenis, tentang pembelajaran IPA. Nah, diharapkan untuk hipotesis tindakan saya, itu simpulan sementaranya dengan menggunakan virtual lab PET simulation, minat peserta didik dapat meningkat, atau mungkin difokuskan ke hasil belajar. Seperti itu, Pak, untuk yang kajian teorinya. Demikian, Pak Sofyan Hadi. Oke. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak Ibu Atia ya. Jadi sudah ada virtual itu sudah jelas itu bisa diimplementasikan pada masa pandemi ya Bu Atia. Selanjutnya setelah Bu Atia tadi siapa, silakan. Bu siapa tadi? Halo? Setelah Bu Atia tadi siapa? Saya Pak, Bu Siti. Oke, silakan Bu Siti Kurniawati. Bagaimana Ibu? Silakan. Mohon masukannya Pak bila ada kekurangannya ya Pak ya. Saya coba ya Pak. Silakan. Dari bab 2 yang Bapak jelaskan, yang saya pahami, pertama saya akan mencari dulu tentang kajian teorinya. Dari apa yang judul saya masukkan di LK pertama, yaitu tentang motivasi yang saya cari, kemudian tentang model pembelajaran, kemudian tentang karakter dari siswa yang saya teliti. Kemudian setelah itu selanjutnya saya akan mencari penelitian-penelitian yang relevan
atau yang sesuai dengan penelitian saya yang sebelumnya. Itu mungkin penelitian yang sebelum-sebelumnya yang judulnya mirip-mirip dengan penelitian saya. Itu mungkin bisa 2 atau 3 penelitian yang saya cari. Kemudian setelah itu saya masuk ke hipotesis tindakan. Di hipotesis tindakan saya berusaha untuk di sini dari apa yang Bapak sampaikan berupa tentang pernyataan hipotesis yang akan dilakukan. Berarti saya menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan, yang akan saya teliti itu untuk meningkatkan dari motivasi belajar siswa saya. Selanjutnya saya akan mencari daftar-daftar pustaka yang berkaitan tentang PTK yang akan saya tentang model-model pembelajaran. Suaranya itu mungkin Pak yang saya pahami. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Kurniawati, luar biasa. Selanjutnya yang belum siapa? Silakan. Yang saya minta tadi siapa? Pak Martijan mungkin. Mudah-mudahan suaranya sudah bisa sekarang Pak Martijan ya. Halo Pak Martijan? Oke, ternyata masih belum juga bisa suaranya ya. Pak Yus, silakan Pak Justinus Widodo. Mudah-mudahan beliau sudah selesai rapat. Pak Yus? Terima kasih Bapak Muhammad Sofyan tadi atas waktunya. Mohon saya maaf rasa- Pak tadi keluar Pak. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Silakan dilanjut, Pak Yus. Ya, memang dalam penulisan kajian yang telah disampaikan oleh Bapak tadi cukup jelas, dan terus terang aja dalam penulisan ini saya juga bisa dikatakan karena terus terang aja saya nggak pernah melakukan kegiatan menulis PTK ini, jadi ini termasuk salah satu langkah awal saya untuk bisa melakukan sebuah penulisan yang lebih baik lagi nih Bapak. Jadi teori-teori ataupun kajian-kajian yang relevan nanti dengan judul yang saya buat tentunya saja memberikan sebuah gambaran pada diri kami akan tulisan yang nanti lebih baik dan lebih komprehensif lagi Bapak. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti lebih kurangnya itu dulu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak Justinus Widodo. Silakan yang lain, siapa yang belum? Ibu Badriah, belum ada suaranya. Ibu Hastari dari tadi sepertinya sibuk mengobrol terus. Silakan. Siapa? Ibu Badriah atau Ibu Hastari? Silakan. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Oke, silakan Bu Badriah. Materi bab 2 itu berkaitan dengan teori-teori. Berarti ketika kita akan menulis PTK, kita harus menemukan bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan. Kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian paling tidak untuk proposal ya, berarti 2 pendapat. Mungkin bisa lebih kalau dalam bentuk PTK yang sudah jadi gitu. Kita juga bisa mencari bahan-bahan kajian ini tidak hanya dari buku, kita juga bisa mencarinya lewat jurnal ataupun PTK yang terkait dengan penelitian kita. Dan juga itu menjadi satu alasan mengapa kita mengajukan judul seperti itu. Kemudian kita juga nanti bisa mencatat apa yang sudah kita ambil dari buku-buku, dari internet, dari jurnal, menjadi satu daftar pustaka yang kita letakkan di akhir. Seperti itu Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak Bu Badriah. Berarti paling tidak beliau sudah memahami konsep ya kaitannya dengan bab 2 dalam penelitian tindakan kelas. Terima kasih Bu Badriah. Selanjutnya silakan Ibu siapa tadi? Ibu Hastari, silakan. Bu Hastari.
Silakan Bu Hastari. Apa ya Pak, maaf saya barusan rapat dengan kepala sekolah. Oke, silakan. Ini tentang apa Pak ya, maaf ya. Tidak Maksudnya apa-apa. Bapak mau menanyakan, maksudnya apa ini? Agak nggak fokus Pak. Oh, agak nggak fokus. Baru selesai banget rapatnya, mohon maaf. Oh, gitu. Jadi nanti Bu Hastari, ini saya minta untuk nonton dari awal sampai akhir nanti videonya Iya ya. Pak, kemarin juga saya nonton videonya semalam sampai, makanya Oke, tugas dari saya awal betul. sampai akhir pokoknya harus ditonton ya, Iya. soalnya tadi Iya, banyak Bapak. di skip-skip Iya, gitu ya. iya. Oke, silakan. Tadi kan kita sudah membahas kaitannya dengan bab 2, pemahaman yang sudah dimiliki oleh Bu Hastari, kaitannya dengan bab 2 itu seperti apa, Ibu? Silakan. Kalau untuk bab 2, saya belum ada gambaran, Pak. Belum ada gambaran. Iya. Karena memang agak nggak fokus, Pak. Karena rapat ya. Rapatnya lumayan lama. Tadi ada 1 jam. Ya. Jadi memang, jadi saya dengerin sambil dengerin Pak Kepala Sekolah ngomong. Baru selesai, Pak. Maaf. Fokusnya terpecah gitu ya. Ya sudah, berarti kalau saya menjelaskan kembali, jadi nanti keburu habis waktunya. Jadi silakan nanti ditonton saja videonya dari awal sampai akhir ya Bu Hastari ya. Minta tolong ya. Oke Bu. Iya. Mohon maaf ya Pak ya. Tapi saya pasti nonton Pak. Semalam yang kemarin juga udah saya tonton. Oke, ya silakan. Harus itu karena itu merupakan ini ya, itu merupakan salah satu cara agar yang seperti ini kasusnya yang sambil rapat, sambil ngajar itu tetap juga masih bisa mengikuti sesi ya. Silakan yang terakhir saya minta Ibu, ini yang terakhir ya. Ibu siapa ya? Ibu Uci Suswanto. Silakan Ibu Uci. Ibu yang terakhir silakan kaitannya dengan bab 2. Karena 5 menit lagi sudah pukul 12.00 Bapak Ibu. Harus kita segera selesaikan, nanti takutnya ditutup duluan sama ininya, belum kita tutup kelasnya udah langsung keburu ini. Silakan. Baik Pak Sofyan, saya juga sama nih dengan beberapa ibu yang lain tadi, potongan-potongan, jadi nanti malam saya ulang lagi menonton video rekamannya. Cuma sekilas yang saya tangkap adalah di bab 2 ini kita mulai mencari teori-teori ya tentang masalah yang akan kita jadikan sebagai PTK. Kemudian cara penulisan, mengutip isi daftar pustaka ya. Jadi secara umum yang saya tangkap di bab 2 ini seperti itu. Nanti saya akan nonton lagi Pak, sama dengan ibu yang tadi juga, dengan ibu-ibu yang lain saya lagi ada 2 hal yang bersamaan. Mohon maaf sebelumnya Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Uci Suswanto, dan mudah-mudahan memang benar sesuai ya, sesuai dengan janji Ibu. Nanti silakan disimak dari awal sampai akhir ya, kaitannya dengan pembahasan kita pada bab 2. Karena kalau saya jelaskan kembali sekarang, sudah habis waktunya Ibu, 11.56 ini, jadi 4 menit lagi. Oke, saya kira cukup Bapak dan Ibu Guru untuk pembahasan kita pada hari ketiga ini. Ya, pembahasan kita pada hari ketiga ini fokusnya tadi sekali lagi pada bab 2 yang ada dalam proposal penelitian tindakan kelas ya. Dan tadi secara gamblang sudah saya berikan penjelasan kaitannya dengan apa sajakah yang harus dibuat, apa sajakah yang harus dicantumkan ketika membuat bab 2 dalam penelitian tindakan kelas ya. Kaitannya dengan teori-teori yang digunakan, kaitannya dengan sumber rujukan, kaitannya dengan bagaimana mengutip, kemudian baiknya dari beberapa sumber, berapa sumber yang digunakan, ya, kemudian daftar pustakanya seperti apa, ya. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu guru semua paling tidak mulai sekarang, karena nanti di LK hari ketiga nanti akan kita bahas pada saat refleksi, ya, akan kita bahas nanti LK hari ketiganya seperti apa, ya. Tentunya LK hari ketiga ini merupakan intisari dari bab 2, ya, bab 2 proposal penelitian tindakan kelas. Sama halnya dengan LK hari kedua yang kemarin yang merupakan intisari bab 1. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru perhatikan pada LK hari kedua kemarin itu Bapak dan Ibu guru sudah membuat judul,
ya, sudah membuat latar belakang masalah, sudah membuat rumusan masalah dan lain sebagainya. Itu di LK hari kedua kemarin. Kemudian LK hari ketiga ini nanti diminta paling tidak juga Bapak dan Ibu guru sudah mampu untuk membuat tahapan-tahapan dalam mengumpulkan teori-teori relevan, teori-teori yang paling sesuai yang digunakan untuk mensupport proses penelitian tindakan kelas nantinya. Ya. Oke Bapak dan Ibu guru semua, saya kira kita cukupkan pertemuan hari ketiga kita pada hari ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya bertemu dengan saya kembali. Sore nanti, siang nanti juga akan bertemu kembali walaupun hanya 30 menit mungkin ya, atau 45 menit untuk tahapan sesi sorenya. Dan bagi yang belum bagi yang belum menonton video kita dari hari pertama, kedua, dan ketiga, saya minta tolong ditonton Bapak Ibu ya. Terutama bagi yang sambil mengajar, terutama bagi yang sambil rapat, sambil ada kesibukan-kesibukan lain. Agar tidak tertinggal ya, agar paham benar setiap hari itu kita mendiskusikan tentang apa. Gitu ya, minta tolong nanti di telah kembali ya Ibu Sukendarmi, Ibu Fitrianingsih, Ibu Titi, Ibu Wismawati, dan Bapak Ibu guru semua yang lainnya. Ya, silakan nanti setelah ini sesuai dengan yang kemarin, saya akan segera upload untuk LK hari ketiga. Ya, saya akan upload di dalam LMS. Kemudian juga akan segera saya upload video rekaman pelatihan hari ketiga kita hari ini. Itu saja Bapak dan Ibu guru yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru tetap semangat terus ya. Tersisa berapa hari lagi Bapak Ibu? Tersisa berapa hari lagi? Tersisa 2 hari lagi. 2 hari dengan hari ini. Ya, jadi Pak Sofyan. Ya Ibu Rasmina, gimana Ibu? Pak Sofyan mau tanya dong. Di LMS itu kan ada itu Pak, yang setelah kita buka itu ya ada kotak itu, kok tidak otomatis checklistnya ya Pak? Ada kotak yang dibuka. Yang kotak ya yang itu kan di itu Pak, di LMS itu kan misalnya kita nonton video terus di checklist sendiri Bu. checklist sendiri ya. Oh. Ya. Iya, makanya biasanya kan suka langsung selesai, ada selesai otomatis checklist gitu ya. Oke. Ini berarti checklist sendiri ya. Ya. Oke deh, makasih ya. Gitu ya Rasmina ya. Oke, Ya. ada lagi? Silakan Bu. Ini Pak, untuk nanti sesi siang ada ya Pak? Ya, sesi siang menjelang sore ada. Nanti. Ada. Linknya nanti di share ya Pak? Ya, linknya seperti kemarin nanti akan di-share oleh tim Adi ya. Oke, Pak Irma. Sofyan, Makasih, kalau Pak. refleksi nggak ada ya Pak? Kenapa? Yang siang. Siangnya nggak ada ya Pak? Cuma yang sesi pagi doang. Soalnya kemarin juga kurang fokus. Oke, yang sesi siangnya juga pasti saya rekam, kemudian saya upload juga. Jadi bisa ditonton. Nanti hari ini juga ada sesi siang, sesi sore. Yang kemarin sudah ada, Bu. Sudah saya Ada upload. Pak, ada Sudah. Kemarin saya lihat Jam- semalam pagi doang. Yang siang nggak ada. Oke, sudah saya upload kemarin juga untuk yang sesi siangnya. Nanti jam berapa Pak? Jam 2.45 ya? 14.45 seperti biasa. Kemudian kita nanti hanya sampai dengan 15.30. Oke. Sampai dengan Makasih, Pak. 15.30. Tapi biasanya selalu bertambah dengan sendirinya waktunya ya. Kemarin Pak Yus sampai jam berapa? Jam 4 sore kemarin ya. Harusnya kita sampai 15.30. Itu di jadwal ya sebenarnya. Gitu ya Bapak Ibu, dan selamat beristirahat ya. Sudah cukup Terima itu kasih, saja Pak. Bapak Ibu Ya, ya. cukup, Terima kasih Pak. banyak. Ya, Dan terima kasih, Pak mudah-mudahan Sofyan. tetap sehat-sehat Sampai terus ketemu lagi, semuanya. Bapak Sofyan. Sampai ketemu Ya. lagi Ya. sore nanti, siang nanti Bapak Ibu. Siap, Saya Bapak akhiri Sofyan. dengan Ya. wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, Pak Rifki Paneh yang sering dihubungi sama mana? Pak Rifki sudah keluar saja nih. Pak Rifki, halo. Sudah Gitu keluar. ya. Aduh, ini gimana Baru ya? Ketua muncul kelasnya. Pak, udah keluar aja. Ada urusan di sekolahnya dia. Ada urusan di